penting buat kita menyadari nation building itu apa, efeknya apa, dan bagaimana kita harus bersikap dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kebangsaan. Yeah, I got my coffee now. It's all good. So yeah, the story today is about nation building. Gue sih bukan ahli-ahli banget ya mengenai antropologi, apalagi gue sosiolog gitu, bukan. Gue cuma entusias aja ya. Ya karena bagian dari pekerjaan ya, gue mesti banyak riset, gue mesti well prepared gitu untuk apa yang gue harus deliver. Jadi akhirnya itu bikin subconsciously gue build as gue hari ini. Karena banyaknya gue mesti persiapkan itu, akhirnya gue bukan jadi orang yang bisa explain sesuatu tanpa ground. Analisis gue selama ini dari gue membaca, terus melihat ya, mendengar. Nation building di Indonesia itu sampai dengan di generasi gue itu masih cukup baik. Kenapa? Karena rata-rata yang lahir tahun 70-an kalau diajak ngobrol mengenai nilai-nilai kebangsaan dan kita ngomong nasionalisme, kita ngomong patriotisme, itu masih ada lah core yang sama. Tapi kalau kita udah ngomong sama generasi baby boomers, di bawahnya baby boomers, terus generasi Y, generasi Z, gue kadang suka ngerasa sedih ya, karena kok bisa secetek itu lo ngomong nilai kebangsaan, kok bisa secetek itu lo ngomong persepsi lo terhadap apa yang namanya keberhasilan atau yang orang bilang itu kesuksesan. Terus yang lebih menyedihkan lagi itu malah segmen tertentu yang mana mereka, ya kalau gue bilang bukan masalah formal education atau pendidikan formal yang menjadi kunci, tapi segmen tertentu yang mana mereka pendidikannya kurang, wawasannya kurang, dan interaksinya dengan pihak luar itu kurang. Itu yang seolah-olah hari ini menjadi majority atau mayoritas di dunia maya perinternetan Indonesia. Which is menurut gue sih fine-fine aja, karena kita punya masa yang besar. Indonesia itu market yang luar biasa. Kita satu-satunya archipelago terpanjang di dunia. Kita satu-satunya negara kesatuan yang bukan negara federasi. Kita satu-satunya negara yang punya departemen agama. Bukan gua itu mengolok-olok departemen agama, tidak. Tapi faktanya memang begitu. Di negara lain, agama itu adalah konsensus pribadi seorang manusia dengan Tuhannya. Tapi di Republik ini, entah bagaimana agama itu sampai didepartemenkan. Yang sampai urusan misalnya pernikahan itu dilegalisir. Menurut gua pernikahan itu kecuali lu menikah beda agama, lo harus legalisir. Kenapa? Karena susah lo mau diijab kabulin gitu, kalau lo beda agama. Tapi kalau lo bicara lo menikah satu agama, apa urusannya lo mesti distempel dan lain-lain? Iman lo sama, kaidahnya sama, akidahnya sama. Gua nggak bisa ngomong banyak mengenai yang lain karena terminologi Indonesia kan majority itu orang Muslim ya, orang Islam. Jadi gue pakai terminologi yang umum aja lah. Gitu. Kalau gue pakai bahasa yang lebih rumit nanti nyampe ini juga gue bingung nanti. Lo bisa dapet nggak apa yang gue mau sampaikan? Tapi anyway, ya kalau kita ngomong lagi, why this country has end up like yang kita lihat kemarin waktu Pilpres? It goes long way back. Gua pribadi, dari analisa gua, kalau politik identitas itu dimainkan dari 2007 sebetulnya. Dari ceritanya Ahmadiyah dan lain-lain. Itu analisa gua pribadi. Koreksi gua kalau misalkan gua salah.
Tapi kalau kita bicara nation building, itu happen kapan? Nation building itu masih ongoing walaupun dari Orla, dari rezimnya Soekarno pindah ke Soeharto. Yang jadi masalah waktu kita masuk di masa reformasi. Di reformasi ini sebetulnya banyak yang berubah dan itu juga hal-hal baik yang harus diapresiasi. Tapi ada hal-hal dasar yang menurut gua itu jadi pilar kebangsaan hilang. Gua nggak soal nasionalis, gua lebih cenderung kalau mendefinisikan diri gua ya, gua adalah seorang yang patriotik dan nasionalis. Kalau lu nasionalis, apa aja yang dibikin negara lu, walaupun negara lu salah, lu akan benerin. Tapi kalau lu patriot, lu akan bela negara lu kalau negara lu ada masalah. Misalkan diserang sama pihak asing, misalkan negara lu dihujat sama orang tanpa sebab yang jelas, lu akan jadi orang, bukan jadi orang maksud, tapi sekelompok manusia ini akan jadi garda paling depan untuk membela bangsa atau negara. Nah, kita balik lagi nih ke nation building. Kenapa sih nation building itu memudar? Karena banyak hal dasar yang mestinya jadi fondasi itu dihilangkan. Gua pribadi nggak bilang ini salah negaranya, enggak. Karena untuk mengambil satu keputusan atau kebijaksanaan yang menyangkut negara itu prosesnya panjang dan sangat mahal. Mungkin yang belum tahu pikir gampang kan, cuma ke DPR. Enggak, di dalam DPR itu ada sidang. Dalam sidang itu ada sidang komisi, ada lobby antar fraksi untuk ngasilin paripurna, ada paripurna. Habis itu ada pendistribusian keputusan yang dilakukan oleh ketua MPR ke sekretariat negara, lalu birokrasi itu turun lagi ke bawah sampai di tingkat desa. Jadi kalau yang kurang ngerti baca lagi, tapi yang kalau udah tahu ya kita bisa lanjut. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong nation building itu hilang, loss-nya apa sih buat negeri ini? Loss-nya ya negeri ini ya, di end of the day. Loss-nya kita akan kehilangan kedaulatan karena setiap daerah itu dengan mudahnya bilang saya mau misahin diri. Kita akan kehilangan martabat gitu, karena akan disepelekan sama negara lain, dianggap lo nggak bisa ngatur dapur lu sendiri. Which is menurut gue sangat mengkhawatirkan di hari ini, di tahun 2021 ini dengan berbagai pandemi. Ada isu-isu yang jauh lebih serius, misalnya kita bicara isu dunia, bagaimana konfrontasi antara Tiongkok dan Amerika. Kita nggak punya waktu akhirnya kita muter-muter di situ. Kita sibuk dengan sesuatu yang di negara-negara lain itu sudah fix ya, sudah settle mungkin 25 tahun yang lalu. Mungkin sejak mereka mendeklarasikan kemerdekaan mereka, tapi kalau kita bicara Indonesia, kita ini agak lucu jadi ngeliatnya di hari ini. Nilai-nilai kebangsaan bisa ada di nomor 2 dibanding misalnya kita bicara nilai materialisme, nilai-nilai konsumtif. Gua ngomong gini karena apa? Karena datanya menunjukkan bahwa Indonesia itu penduduknya termasuk yang paling konsumtif di dunia. Nomor berapa gue nggak bisa ingat, karena itu adalah yang mikirin itu. Kita ngobrol yang enteng-enteng aja. Tapi menurut gue, kalau kita nggak hati-hati terhadap menjaga bagaimana kesinambungan atau regenerasi nilai dari kayak gue gitu, gue punya kewajiban adalah nyampein nilai-nilai ini ke anak-anak gue. Nanti anak-anak gue punya kewajiban untuk menyampaikan nilai-nilai ini ke anak-anak mereka. Kalau enggak, terus what for kita punya negara? Salah satu kewajiban warga negara adalah menjaga kelangsungan negaranya.
Dan itu bukan tanggung jawab DPR MPR, bukan tanggung jawab Sekretariat Negara, bukan tanggung jawab dari administrasi kepresidenan. Ya rakyat yang punya tanggung jawab. Di hari ini gue bener-bener ya nggak tahu ya ngomongnya apa, kecewa kah, marah kah, tapi menurut gue kalau kita mau jujur harus ada inisiatif bersama. Bagaimana ini dibangun dengan cara yang up to date ya, bukan lagi cara-cara yang dipakai generasi gue, tapi value-nya sama. Lo nggak bisa lagi pakai approach yang sama. Kenapa? Karena gue sendiri aja, ya gue nggak punya kebanggaan kalau lu nanya ke gue, what is the success of your life? My work, that's it. Kenapa? Karena gue pribadi, in fact, gue itu fail di marriage itu. Gue nggak curhat, tapi it's a fact. Yang gue jarang fail itu gue bekerja. Makanya gue bilang, gue punya kewajiban yaitu mentransfer nilai-nilai ini ke anak gue mentransfer lagi nilai-nilai ini ke anak mereka. Nah, gimana kita bisa resolve ini? Ya duduk, semuanya harus duduk. Kenapa? Karena negeri ini dibangun atas kesepakatan. Kalau kita mau baca literatur, Undang-Undang Dasar itu aja bisa jadi ada yang kita kenal hari ini Undang-Undang Dasar 45 itu karena kesepakatan. Kesepakatan semua pihak yang hadir pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan kita, pada saat kita mempersiapkan proses kemerdekaan kita. Itu kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu mau dibatalkan, harus melalui kesepakatan lagi. Jadi penting buat kita menyadari nation building itu apa, efeknya apa, dan bagaimana kita harus bersikap dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kebangsaan. Ya gue pikir obrolan gue hari ini mudah-mudahan nggak membosenin ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat semuanya, khususnya buat anak-anak gue.